Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo. Sobat Ibaska TV, kembali lagi bersama podcast Santri Ibnu Abbas. Perkenalkan, aku Selena Lova. Kali ini aku bakal bahas tema yang menurut aku keren banget. Dari judulnya aja udah kelihatan keren Gitu, banget keren gitu. ya? Keren. Judulnya itu Life Simply Ego Free. Keren ya? Nah, nggak cuma judulnya doang nih teman-teman yang keren. Narasumber kali ini tuh juga keren banget. Dan menurut aku tuh pas banget buat kita bahas tema ini. Sebelumnya perkenalin dulu narasumber aku. Halo semuanya, perkenalkan namaku Farosa Hanun Yuliawan. Aku biasa dipanggil Ocha. Gitu. Oh, salam kenal Ocha. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Seneng banget aku diundang di acara podcast santri ini. Dan kebetulan tadi temanya apa? Life Simply Ego Free. Wus. Nah itu belakangan akhir-akhir ini nyambung tuh sama keseharian hidup aku ini di pondok. Tuh. Ya, Kita berbagi pengalaman aja ya kita nanti. sharing santai aja ya di sini. Nah, di sini nih, Cak, langsung aja ya. Zaman sekarang kamu ngerasa nggak sih, Cak, kalau manusia tuh makin hari tuh makin mengejar sesuatu hal yang dianggap dia sendiri tuh penting, padahal sebenarnya tuh gak penting gitu loh. Ya kan, ngerasa nggak sih, Kayak Cak? mikirnya malah yang nggak penting. Iya, jadi kayak aku nih temenan sama kamu. Bener-bener sih. Kamu punya ini, aku tuh kayak ngerasa, oh, Ocha punya ini, aku harus punya ini gitu. Padahal sebenarnya itu tuh gak sepenting itu loh. Paham gak sih, Cak? Nggak teguh pendirian gak sih orang kayak gitu tuh? Bener banget. Hmm. Nah, kalau menurut kamu ya, Cak, menurut kamu sendiri ya, Cak. Nah, kalau kamu itu punya nggak sih pengalaman yang kayak gitu, yang temen kamu itu bener-bener ada yang kayak gitu di dunia nyata ini? Apalagi kan kita hidup di pondok ya, Cak ya. Benar. Nah, Kita hidup banyak orang kan di sini, macam-macam dari segala dari berbagai daerah juga. bener banget. Ceritain dong, Cak, pengalamannya. Nih ya, aku dulu sekarang sih, aku punya teman dekat di sini. Dia kita sama-sama kayak, karena aku deket aku biasanya milih orang deket itu yang bisa bikin aku ngajak kebaikan juga. Oh Gitu, iya. ya kan? Biar bisa ketularan. Karena bisa kalau misalnya teman itu sangat berpengaruh buat kehidupan kita nanti kan. Bener banget. Nah, biasanya, temanku itu misal, jadi kan di SMA ini ada lomba gitulah. Oh, Ya. iya. Terus apa itu namanya? Terus aku ikut lomba. Dia juga ikut lomba. Gitu. Oh, keren Dia banget pengen ya. ikut lomba, tapi itu tuh kan buat kebaikan kan. Iya. Ya udah, boleh gitulah. Tapi kalau misal dia kan juga, maksudnya dia anak tunggal ya. Oh, Anak tunggal. Terus apa tuh namanya? Dia apa-apa sama mamahnya diturutin gitu. oh, jadi kayak dia tuh apa-apa bakal diturutin. Iya, sama mamahnya, kayak Iya. apalagi kayak harapan salah satunya lah. Jadi Harapan kayak utama bagi iya, orang benar. tua. Terus kalau misal kita jalan atau kita main bareng dia selalu kayak mau beli apapun yang dia mau gitu kan. Sedangkan aku kan mikir dulu gitu kan, kayak perlu nggak sih buat beli ini gitu. Ya, karena kan tergantung pentingnya enggaknya gitu kan. Nah gitu biasanya aku ngomong ke temanku kayak, ntar dulu deh, tahan dulu. Aku nyari yang lebih penting dulu gitu. Biasanya kayak gitu. Karena kamu mengutamakan hal yang lebih penting ya Iya. kan. Walaupun kadang sedikit goyah gitu iya. ya. Namanya juga Manusia ya. Nah, terus Cak, dari pengalaman kamu nih, apa sih yang kamu buat kamu itu nggak terlalu tertarik sama hal-hal yang seperti itu, yang kayak contohnya teman kamu tadi. Paham kan? Sebenarnya tuh bukan nggak tertarik sih, kayak itu tiba-tiba muncul karena temanku ngelakuin kayak gitu kan. Oh, ngerti gak? Iya, Paham gak? ngerti. Ya, gitu kan. Terus jadi seketika aku juga kadang ngikutin dia kayak pengen juga, tapi aku mikir kayak itu penting gak sih buat aku? Biasanya kayak gitu. Kayak lebih ngutamain, aku mikir-mikir lagi, tahan dulu. Aku ngeliat orang di luar sana kayak ada orang yang gak bisa jadi kayak aku. Oh iya. Kayak gimana ya, paham gak kan? semua orang bakal ada di posisi kamu. Benar. Ya bener banget. Ya gitulah. Tapi kan kamu kan dari cerita kamu tadi nih ya, Cak, kamu tuh pasti mikir dulu kan, kamu mau beli apa gitu. Sedangkan temenmu yang ini tuh dia itu gak mikir dulu, pasti langsung ngambil gitu kan. Nah, kamu tuh pernah gak sih dibilangin sama dia, kayak dia ngomong kayak ngerendahin kamu lah, kayak
kok kamu nggak beli ini sih? Padahal kan aku beli. Iya gitu. kan. Terus kita kayak nggak enak gitu kan, Iya, kayak malah jadi teman pengen dekat ikutan. teman dekat sendiri masa nggak nemenin buat beli. Makanya itu apalagi kan Gen Z sekarang Oh ini iya, kan, gitu. iya kan banyak banget kan. Kamu beli, aku ikut beli deh gitu. FOMO ya, FOMO. heeh. Terus ya Ya kamu tuh pernah nggak dia ngomong kayak gitu ke kamu? Kayak apa sih Cak, kok kamu nggak ikut beli? Padahal ini lucu tahu gitu. kebetulan temanku itu juga kayak sadar gitu loh kalau misalnya Ocha orangnya nggak kayak gitu. Jadi dia tahu posisinya dia juga. Cuma kita juga kayak gitu harus ngatur ego sama biar kenapa kita ngatur ego, karena kita deket sama orang itu. Jadi kayak kita nggak enakan kan sama orangnya itu. Iya benar, nggak enakan sih pastinya. Nah, sama aku mau ngajuin pertanyaan lagi nih Cak. Terus ini nggak cuma dari kamu ya. Iya, Tapi iya. kayak pasti kan Santai, banyak, santai. banyak kan orang-orang di luar sana kayak gini. Coba dong kamu ini kayak kenapa sih kita tuh terus-terusan ngebandingin diri kita sama orang lain gitu kan? Pasti ada lah yang pernah kayak gitu. Kenapa dan ada nggak sih Cak efeknya buat kita kalau kita itu ngebandingin diri kita sama orang lain? Iya coy, iya bener Ya banget. kan? Pernah nggak kayak apa sih efeknya buat kita? Berdasarkan pengalamanku di sini, kan pondok ya, kita hidup sama banyak orang, kayak macam-macam orangnya. Dari luar daerah, dari luar Jawa, gitu kan Benar. macam-macam. Luar Jawa kan biasanya didivisikan, dia biasanya agak keras gitu ya orangnya. Iya. Nah, terus aku biasanya gini, aku biasa di akademik sih kayak gitu, kayak aku selalu ngebandingin diri sama orang lain. Padahal kan kemampuan orang tuh beda-beda kan, Iya ya benar kan, banget. bener kan. Terus jadi gini, aku di kelas kan, di kelas tuh pasti adalah ranking kayak gitu. Ya, terus aku tuh udah gini, aku udah belajar bener-bener belajar sungguh-sungguh banget, kayak aku udah effort, bahkan mungkin aku ngajarin ke orang lain, bukan maksud apa-apa ya, cuma kayak, nah pas hasil akhirnya, kenapa aku kesel banget kayak temanku kenapa ya lebih bagus nilainya daripada aku gitu. Iya pasti kamu kayak kesel. Terus ngebandingin gitu loh. Terus aku bandingin diriku kayak emang aku kurang ya, kurang effortnya, kurang belajar. Terus nah dari situ mungkin ada nilai baiknya lah ya. Kita bisa evaluasi diri kita buat selanjutnya tuh kita lebih baik lagi gitu. Walaupun kita udah ngajarin orang lain, itu kan mungkin membuang waktu kita untuk ngajarin kan. Bahkan kita ada waktu sendiri buat belajar gitu. Seharusnya kayak gitu ya. Benar banget. Nah, terus tapi di sisi itu pasti kita ngajarin orang lain tuh adalah pahalanya tuh pasti ada. Ya pasti ada lah Iya. ya dari Allah untuk kita. Iya, Bertahannya. walaupun efeknya tuh nggak langsung kayak bahkan aku ngajarin orang lain nilaiku masih biasa aja daripada orang yang tak ajarin. Bener. Orang yang aku ajarin itu lebih bagus nilainya loh daripada Sering aku. banget kayak gitu nggak sih Cak? Kesel sebenarnya kesel. Cuman ya gitulah ya kan. Dan itu yang membuat diriku kayak ngebandingin ke orang lain, kayak kok gitu sih, kayak kesel gitu. Nggak boleh, tapi kita tetap nggak boleh nyalahin takdir dong. Iya pasti dong, nggak boleh kan. Benar. Nah, itu berarti udah terjawab ya. Menurut aku itu udah terjawab banget dari gimana cara kita menyikapi dan apa sih efeknya buat kita. Nah, sekarang nih ya, aku mau kita masuk ke hal yang lebih dalam. Wah, apa tuh? Sesuai judulnya tadi, ego. Kita masuk ke pembahasan ego ya. Nah, gini gak sih Cak? Kan banyak banget nih orang tuh ngomongin soal ego. Padahal nggak semua orang tuh tahu gimana cara mengenalinya kan Cak. Nah, bener. Terus habis itu menurut kamu gimana sih Cak cara kita tuh tahu kalau ego tuh sedang mengambil alih diri kita? Gimana tuh menurut kamu? Jadi tuh ego itu halus banget kan, kadang nggak terasa. Iya. Ya nggak? Benar. Kayak tanpa kita sadari ternyata kita melakukan ego gitu. Kadang tuh baru sadar pas kita udah habis ngelakuin sesuatu hal tersebut. Betul. Jadi biasanya ego tuh biasanya menurutku ya, ego tuh nggak mau menang, nggak mau kalah, nggak mau kalah. Bener. Nggak mau kalah kan? Susah banget ya buat kita nganuin ego tersebut. Kayak kita nggak mau kalah dari orang itu kan. Iya. Jadi pernah aku cerita terus deh pengalamannya. Santai aja ya. Bagus buat ke penonton semua kan. Jadi aku pernah punya pengalaman. Jadi aku pernah bukan debat sih, kayak adu mulut maksudnya kayak temanku ngomong terus aku ngomong, kayak itu mengutarakan pendapat lah gitu. Iya. Nah terus padahal itu soal hal kecil,
Jadi kan otomatis temanku itu nggak mau kalah dengan pendapatnya kan. Sedangkan aku juga sebenarnya aku pengen menang gitu kan. Tapi setelah aku pikir-pikir, ya udahlah mending aku kalah, tapi kita damai sama orang itu. Gitu. Nah, Jadi itu momen pertama aku sadar melepaskan ego itu bukan berarti kalah. Ya enggak? iya benar-benar. Tapi justru menang atas diri sendiri. Jadi kayak kita bisa ngelawan hawa nafsu kita dari amarahnya itu gitu. Suka banget sih Kak. Ah. Kata kamu keren banget. Menang atas diri Sendiri. sendiri. Melawan hawa nafsu lah intinya Iya, gitu. melawan hawa nafsu ya. Nah, kadang tuh yang paling susah bukan menang dari orang lain kan, tapi menang dari diri kita Diri sendiri itu lebih bagus dan Iya. itu susah. Iya, susah, nggak semua orang bisa kayak gitu. Dan kalau kamu bisa kayak gitu, udah keren banget sih, Ca. Nah, Sama-sama belajar ya. Iya, sama-sama belajar ya kita Iya. di sini. Terus, tapi ya, Ca, sering banget tuh orang tuh bingung membedakan rasa percaya diri sama ego. Bahkan kadang kalau kita terlalu rendah hati, orang bilang kita tuh nggak pede gitu loh, Ca. Paham nggak sih? Paham. Aku terlalu baik. Dan orang tuh bilang, Itu percaya diri ya. iya, kan pede banget gitu. pede banget gitu. Gimana tuh, Ca? Menurut aku percaya diri sama ego tuh beda sih. Oh, beda. Ya gak? Ya beda sih. Kalau misal kita ego itu biasanya butuh pengakuan. Iya. Nah kalau percaya diri itu penerimaan. Oh, Ya, gitu bedanya ya. Ya, jadi tuh kalau kita percaya diri, kita tahu nilai diri kita tanpa harus membuktikannya ke orang lain. Ya kan kayak kamu jadi tiba-tiba dibilang pede gitu loh. Iya pernah Kan sih itu aku. kan tanpa butuh pengakuan orang lain, tapi butuh penerimaan kayak dibilang pede gitu. Iya, Ya benar kan? banget, Ca. Nah, jadi buat aku percaya diri itu tenang, tapi kalau misal ego itu berisik. Jadi kalau misal ego itu kayak terus-menerus kita butuh pembenaran. Karena dia tuh ego tuh butuh pengakuan dari orang lain. Kayak aku harus benar, aku harus menang gitu loh. Bener Gitu. banget, itu keren banget sih, Ca. Percaya diri itu tenang, sedangkan ego itu berisik. Pengen banget nih kata-katanya ku tempel di dinding rumah. Pasang ya. Iya, nanti ku pasang ya. Oke. Iya, bener banget, Ca. Siap. Penting sih. Bener sih. Apalagi buat generasi sekarang yang bisa mental-mental gitu kan. Bener Iya. banget. Tuh. Nah, terus tantangan kita kan makin besar ya, Ca. Apalagi sekarang tuh dengan media sosial nih. Tuh. Wah, PR banget kalau misalnya aku di rumah juga media sosial. Lagi pas kita lagi pulang. Pulang. Kan. Nah, semua orang tuh tampil kayak baik-baik aja nggak sih, Ca, kalau di media sosial. Tapi kan kita nggak tahu apa yang sedang terjadi sama dia di aslinya, ya kan? Ya, ngerti. Nah, tapi di sisi itu kayak kita tuh sering memancing ego, ya kan, Ca? Iya. Nah, gimana sih cara kamu tuh menyikapi hal itu? Paham. Media sosial ya intinya. Media sosial. Aku biasanya kalau misal kita ada perpul gitu ya ke rumah. Kita otomatis pegang gadget dong. Iya Ya dong kan? pasti, nggak ada yang nggak Jadi pegang kita gadget. kayak susah banget lepas dari gadget. Walaupun aku juga di rumah sama omiku, sama orang tua aku tetap diatur gitu waktunya. Kalau pegang gadget harus ada jamnya dan omiku tuh ngasih gadget itu untuk masa depanku. Kayak kamu harus nggak manfaatin gadget itu untuk masa depan gitulah intinya, ya kan? Bener. Nah, terus jujur kalau misal aku di rumah, gadget itu pengganggu banget. Walaupun kayak di rumah tuh kayak aku HP terus. Tapi kadang di sisi lain orang tua aku nggak tahu kalau misalnya aku pegang HP itu aku juga maksudnya aku belajar kan banyak tuh media sosial yang belajar online gitu banyak. Bahkan kadang ya orang tua tuh sering suuzon sama kita. Nggak sih, Oca, kayak main Wajar HP. sih tapi itu. Main HP terus kayak gitu. Padahal kadang kita pegang HP itu juga belajar gitu. Bener kan, tapi Ca? belajar itu kayak sebuah kasih sayang orang tua ke kita kan. Iya, Ya. bener banget. Ya. Apalagi tadi bener banget tuh. Aku suka banget sama cara orang tua kamu buat ngasih kamu itu waktu. Karena kan sekarang tuh nggak semua itu tentang gadget. Terkadang kita tuh bisa dapetin momen-momen indah gitu kan dari Sama kebersamaan, orang tua, iya. ya kan, kebersamaan keluarga. Bener. Gitu. Nah, jadi kayak nggak semua tentang gadget ya, teman-teman. Nah, apalagi orang-orang yang suka ngejar-ngejar validasi, harus punya HP ini. Ya itu nggak, muncul Ca? rasa iri kan. Iya, bener gak? Sesuai banget gak sih sama temanya? Bener. Jadi gini loh. Sekarang tuh aku lihat orang di luar sana tuh berlomba-lomba untuk mencari kesuksesan kan. Iya. Nah mungkin aku pernah berpikir kayak
waktu aku di rumah gitu kan, aku pengen nyempetin waktu di rumah itu untuk belajar. Dan kayak aku gak mau kalah dari orang kesuksesan. Tapi itu bukan bermaksud aku ego gitu sama orang lain, gak mau kalah loh. Gak mau kalah gitu Iya ya. benar. Justru malah di rumah tuh kamu manfaatin waktu sebaik mungkin gak sih Bener. Cak? Kayak aku bukan gak mau kalah, coba kayak aku pengen, itu kan sebuah kebaikan, gak apa-apa kalau misalnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan Ya, tuh bener oke banget. ya. Ya oke lah Nah, kalau soal itu ya. Tapi kayak sosial media tuh bikin aku gak fokus juga. Kayak misal aku lagi belajar, udah fokus buat belajar, tiba-tiba buka yang lain gitu. Pernah gak ngerasain kayak gitu? Distract sama Bener, suatu coy, hal. bener banget. Ada notif cekling langsung buka gitu Iya, ya. bener. Terus di media sosial kayak kita ngelihat orang pasang story lah, story Instagram gitu kan. Terus dia pakai baju yang ngetren. Oh, Itu ya, jadi zamannya. Nah, itu kan kita iri ya kan kadang tuh kayak pengen juga pakai pakaian kayak gitu, pengen pakai yang pengen kumpul sama teman-teman yang hidupnya kayak gitu-gitulah. Kadang ngerasa gak sih teman-teman pakai ini, kita nggak pakai itu ya kan? Iya benar. Ngerasa kayak kurang gitu ya. Ya, Nah, tapi lama-lama aku sadar itu tuh gak sehat. Toxic ya. Kenapa gak sehat? Karena itu kayak buang-buang waktu coy. Ya sih, bener-bener banget. Sumpah itu buang-buang waktu kita banget nih temen-temen. Kayak kalian tuh ngapain gitu loh buat ikutan tren yang sebenarnya itu nggak penting-penting banget. Kecuali emang itu penting. Kalau menurut aku sih nggak apa-apa ya Cak ya. Tapi kalau misalnya emang nggak penting tuh kayak pertama kalian tuh buang-buang waktu pastinya ya kan. Nah kedua tuh kalian tuh ya bener kan buang-buang waktu banget gak sih. Kedua kalian juga bakal membebani orang tua kalian karena gini loh teman-teman, nggak semua orang tua itu bisa menuruti apa yang kalian mau. Bahkan kita tuh kadang nggak tahu kondisinya orang tua kita sendiri ya kan Cak. Kita seharusnya lebih dewasa juga kan. Iya bener, apalagi kita udah masuk ke jenjang yang lebih serius bener. Ya di sini ya, harus fokus juga dan nggak usah sih kataku buat ikut-ikutan tren yang nggak jelas kayak gitu. Nah biasanya kalau misal aku kayak gitu, kayak aku sadar diri juga ya kayak nggak enak sama orang tua, kayak orang tua udah ngebiayain kita sekolah kayak gitu, tapi kita juga harus punya balasan yang lebih besar ke mereka kan. Benar. Nah akhirnya tuh aku kadang sadar kan kayak waktu bermain media sosial kayak aku kurangin dikit, kayak aku kurangin sama teman-teman yang menurutku itu ngeganggu buat pembelajaranku. Jadi kayak aku konsumsi konten yang bikin aku tumbuh. Kayak aku cari konten yang bikin aku lebih berkembang, tapi bukan yang bikin aku ngerasa tertinggal. Oh benar. Iya benar. Di sini kamu kayak orangnya ambisius gitu nggak sih? Gak juga sih sebenarnya. Aku nggak ambisius. Tapi dari cerita kamu nih aku oh iya kah? Sumpah aku gitu. Ocha ini ternyata orangnya nggak terlalu mengikuti dari kayak orang-orang lain itu ya. Padahal di zaman sekarang tuh susah banget loh buat kayak kita tuh menahan diri ya kan Cak. Susah kan? Kamu keren banget sumpah, Masya Allah. Oh biasa aja loh. Nah gitulah. Tapi pernah gak sih Cak kamu punya temen yang dia itu gak terlalu ambisius gitu? Pernah gak? Gimana? Dia tuh gak terlalu ambisius gitu lah Cak. Dia tuh yang harusnya dia belajar, dia dia malah fokus ke hal-hal yang gak penting itu. Justru itu kita harus ngasih perhatian ke mereka sih. Kayak kita kasih arahan, ya mungkin kalau semampu kita aja. Kalau kayak gitu. Kalau misalnya kita belum mampu ya mau gimana lagi. Apalagi ada kan orang yang itu harus kesadaran diri sendiri sih. Bener. Percuma kalau kita ngingetin orang itu tapi ternyata orang itu juga dari dalam hatinya itu gak bakal mau gitu loh buat diingetinnya, gak sih Cak? Bener. Nah terus coba dong Cak, kamu kasih tips nih biar apa kita, tuh? Ya biar buat teman-teman semua juga nih, biar kita tuh tetap bisa ngembangin diri kita sendiri tanpa kita tuh harus ikut-ikutan sama orang lain gitu loh Cak. Gitu. Oke. Jadi sesuai tema tadi, ego ya. Iya. Yang pertama ya, aku mulai dari ego ya. Iya. Jadi kita tuh hidup tuh jangan kejar hidup buat sempurna. Emang sih hidup tuh harus sempurna, tapi kita juga lihat hubungan kita sama orang lain. Kita butuh kedamaian juga, kayak gitulah. Iya, gitu. benar banget Cak. Terus mulai dari hal kecil, bersyukur, jujur sama diri sendiri, kayak gitu. Oh iya, aku paham dari maksud kamu sendiri. Berarti emang kita ini
harus paham sama diri kita sendiri juga kan terutama. Iya sih. Terus perlu juga sebenarnya kita nggak perlu membandingin diri kita sama orang lain karena setiap orang tuh punya kemampuannya masing-masing kan. Punya kelebihan dan kekurangannya juga. Tapi wajar sih kayak kita hidup di pondok terus muncullah sifat-sifat insecure kayak gitu-gitu. Wajar, tapi bukan malah kita bikin down kayak gitu. Jadi kita bikin orang itu, misal kita iri sama orang itu dalam hal kebaikan loh ya, dalam tanda kutip kebaikan. Iya. Nah, kamu lihat orang yang bagus lah intinya. Tapi jangan bikin kita down. Kayak jangan bikin nggak semangat, nggak bisa, aku nggak bisa. Tapi justru kayak kamu tuh kayak aku harus lebih dari dia. Gimana caranya? Aku harus bisa kayak gitu. Gitu ya. Tips dari Ocha buat teman-teman semua. Yeah. Nah, indah banget Cak kata-kata kamu. Aku tersentuh dan kali ini tuh aku kayak ngerasa kayak ternyata bener ya, aku baru sadar juga kalau nggak semua hal itu harus kita ikutin, harus kita kejar. Apalagi kalau misalnya kita nggak kejar, kita dikatain kudet nggak sih Cak? Bener. Kurang update, ya kan? Nah, makanya itu dengan dari itu dari Ocha tadi kita tuh nggak boleh kayak ngerasa diri kita itu harus punya semuanya. Semuanya. Bersyukur lah. Harus bersyukur sama hidup yang udah diterima sama Tuhan kita Allah SWT. Bener banget, Masya Allah. Nah, Ocha, bisa nggak kasih statement penutup nih buat teman-teman? Nah, jadi gini, mungkin ini yang aku bisa sampaikan ya, walaupun kayak aku juga, kita sama-sama manusia kan, kayak sama-sama santri juga buat kehidupan yang lebih baik. Ya. Jangan, pokoknya intinya jangan kejar hidup yang sempurna, tapi kamu kejar hidup yang damai. Jadi kayak kita butuh hubungan sama orang lain juga untuk lebih baik. Jadi perlu sempurna, tapi kita juga perlu damai sama orang lain gitu. Terus mulai dari hal kecil, selalu bersyukur, kayak kita harus menerima apa yang udah dikasih sama Allah, sama yang udah dikasih, kita harus bersyukur. Kita selalu lihat, Umiku selalu bilang kayak lihat orang ke bawah gitu. Jangan lihat. Maksudnya kenapa? Iya, karena lihat orang yang nggak kayak kita. Bersyukur banget dikasih hidup yang alhamdulillah mungkin. Bener, karena kalau kita lihat ke atas itu tuh pasti nggak bakal ada habisnya nggak sih Kak? Iya bener. Bener banget kan. Terus berhenti membandingkan diri sama orang lain. Gitu doang nih. Oke. Nah, hari ini kita belajar bahwa hidup itu, kalau hidup sederhana itu bukan berarti kita tuh kekurangan teman-teman. Justru malah kita punya kelebihan sendiri dari dalam hati kita, ya kan Cak? Benar. Nah, terus dan ego free itu bukan berarti kita ini nggak punya ambisi. Tapi kita tahu kapan kita harus mengejar hal yang penting sama yang nggak penting sesuai yang disampaikan sama Ocha tadi, ya nggak ya Cak? Ya benar. Nah, terus habis itu ya teman-teman, kalau pesan dari aku sendiri, kita tuh harus makin semangat buat mengejar hal. Iya, semangat Ocha. Buat mengejar hal-hal dalam tanda kutip tadi kebaikan, bukan keburukan. Fastabiqul khairat ya. Iya, benar banget. Fastabiqul khairat. Nah, gitu teman-teman. Ocha ada mau tambahan nggak nih? Udah deh, udah. Udah ya, udah cukup ya. Intinya bersyukurlah sama hidup yang udah diberikan. Udah. Jangan stop membandingkan diri sama orang lain gitu. Ya, benar. Nah, oke teman-teman, itu dia dari podcast kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.